Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisatya Sambarini dari TL1B, NIM 2001-04015, nomor absen 3. Saya akan menjelaskan tentang PUIL 2000 halaman 351 sampai 365. Berikut gambar pemasangan GPS pada sistem IT. Nomor 3 menunjukkan terminal atau rel pembumian utama. Nomor 4 menunjukkan GPS yang memberikan proteksi terhadap voltase lebih kategori 2. Nomor 5 hubungan pembumian GPS 5A dan atau 5B. Nomor 6 perlengkapan yang diproteksi. Nomor 7 GPS F1 gawai proteksi di awal instalasi. F2 gawai proteksi yang disyaratkan oleh pabrik GPS. Elektrode pembumian, resistansi pembumian GPS. Elektrode pembumian, resistansi pembumian, dan sistem suplai. Pada gambar berikut, GPS di sisi beban GPS. Dengan cara pemasangan GPS diuji kelas 1, 2, dan 3, misalnya pada sistem TNCS. Pada nomor 1 menunjukkan awal instalasi, nomor 2 panel distribusi, nomor 3 outlet distribusi, nomor 4 terminal atau rel pembumian utama, nomor 5 GPS kelas uji 1, nomor 6 pembumian konduktor pembumian GPS, nomor 7 perlengkapan magun yang diproteksi, nomor 8 kelas uji 2, nomor 9 kelas uji 2 atau 3, nomor 10 elemen dukamping atau panjang lin. Catatan 1, sebaiknya mengacu pada IEC 6164312 untuk informasi lebih lanjut. Pada gambar berikut menunjukkan pemasangan GPS di uji kelas 1, 2, dan 3. Bagian 5-54, pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik, susunan pembumian, konduktor proteksi, dan konduktor ikatan proteksi. Catatan, bagian 5-54 merupakan adopsi dari IEC 60364-54-2002 dengan modifikasi catatan dapat berupa penambahan, perubahan, atau pengurangan ayat, subayat, tabel, catatan, atau lampiran yang merupakan modifikasi diberi tanda MOD. Untuk memudahkan penelusuran, maka nomor ayat subayat PUIL 2000 disertakan dalam tanda kurung. Ruang lingkup bagian 5-54 menunjukkan susunan pembumian konduktor proteksi dan konduktor ikatan proteksi guna memenuhi keselamatan instalasi listrik. MOD acuan normatif. Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan bertahun hanya berlaku edisi yang dinyatakan. Untuk acuan tak bertahun berlaku dokumen acuan edisi termutakhir termasuk setiap amandemen. Persyaratan umum. Susunan pembumian dapat digunakan tersambung atau terpisah untuk keperluan proteksi dan fungsional menurut persyaratan instalasi listrik. Persyaratan untuk keperluan proteksi harus selalu lebih diutamakan. Elektrode bumi pada instalasi harus dihubungkan pada terminal pembumian utama dengan menggunakan konduktor pembumian. Elektrode bumi ialah penghantar yang ditanam dalam bumi dan membuat kontak langsung dengan bumi. Konduktor pembumian yang tidak berisolasi yang ditanam dalam bumi dianggap sebagai elektrode bumi. Pertimbangan harus diberikan untuk susunan pembumian yang digunakan pada sistem voltase tinggi dan sistem voltase rendah. Persyaratan untuk susunan pembumian dimaksud untuk memberikan hubungan ke bumi. 1. Yang handal dan sesuai untuk persyaratan proteksi instalasi. Yang kedua, yang dapat menghantarkan arus gangguan bumi dan arus konduktor proteksi ke bumi tanpa bahaya dari stres termal, termomekanis, dan elektromekanis serta dari kejut listrik yang timbul dari arus ini.
jika relevan, yang juga sesuai untuk persyaratan fungsional. Elektrode bumi. Bahan dan dimensi elektrode bumi harus dipilih untuk tahan terhadap korosi dan untuk mempunyai kuat mekanis yang memadai untuk bahan yang bisa digunakan. Ukuran minimum biasanya dari sudut pandang korosi dan kuat mekanis untuk elektrode bumi tidak ditanam dalam tanah diberikan dalam tabel 54.1. Catatan, MOD jika terdapat sistem proteksi petir SPP berlaku seri IEC 62301. MOD ukuran minimum biasa untuk elektrode bumi dari bahan yang biasa digunakan dari titik pandang korosi dan kuat mekanis yang ditanam dalam tanah. Catatan MOD untuk elektrode bumi jenis pipa panjang minimum 1,5 meter. Catatan ketiga, jika keadaan tanah sangat korosif atau jika digunakan elektrode baja non-galvanis, dianjurkan untuk menggunakan luas penampang atau tebal sekurang-kurangnya 150% dari yang tertera dalam tabel 54.1. Catatan keempat, jika elektrode pita hanya digunakan untuk mengatur gradien voltase, luas penampang minimum pada baja galvanis atau berlapis tembaga harus 16 mm persegi dan pada tembaga 10 mm persegi. Keefektifan setiap elektrode bumi tergantung pada kondisi tanah lokal. Harus dipilih satu atau lebih elektrode bumi yang sesuai dengan kondisi tanah dan nilai resistansi ke bumi yang disyaratkan. Berikut ini adalah contoh elektrode bumi yang dapat digunakan. Yang pertama, jaringan struktur bawah tanah yang tertanam dalam fondasi atau pembumian fondasi, pelat, logam, tulang beton kecuali beton prategang yang tertanam dalam bumi, batang atau pipa, pita atau kawat, selubung logam, dan penutup logam dari kabel menurut kondisi dan persyaratan. Rangkaian logam bawah tanah yang sesuai lainnya menurut kondisi dan persyaratan lokasi. Catatan, jaringan pipa air dilarang digunakan sebagai elektrode bumi. Ketika memilih jenis kedalaman tanam elektrode bumi harus dipertimbangkan kondisi dan persyaratan lokal. Sehingga pengeringan dan pembekuan tanah akan tidak mungkin menaikkan resistansi bumi elektrode bumi sampai nilai yang akan mengganggu tindakan proteksi terhadap kejut listrik. Harus dipertimbangkan korosi elektrolitik jika menggunakan bahan berbeda dalam susunan pembumian. Pipa logam untuk cairan atau gas yang mudah terbakar tidak boleh digunakan sebagai elektrode bumi. Catatan, persyaratan ini tidak menghalangi ikatan proteksi pipa tersebut untuk kesesuaian dengan bagian 4-41. Jenis elektrode bumi. Elektrode pita ialah elektrode yang dibuat dari penghantar berbentuk pita atau berpenampang bulat yang pada umumnya ditanam secara dangkal. Elektrode ini dapat ditanam sebagai pita lurus, radial, melingkar, jala-jala atau kombinasi. Dari bentuk tersebut seperti pada gambar 54.1 yang ditanam sejajar permukaan tanah dengan dalam antara 0,5 sampai 1 meter. Berikut adalah gambar cara pemasangan elektrode pita. Elektrode batang ialah elektroda dari baja pipa, baja profil, atau batang logam lainnya yang dipancangkan ke dalam tanah. Elektroda plat ialah elektroda dari bahan logam utuh atau berlubang. Pada umumnya elektroda plat ditanam secara dangkal. Resistan jenis tanah dan resistan pembumian. Pada resistan jenis tanah sangat berbeda-beda tergantung pada jenis tanah, seperti ditunjukkan pada tabel 54.2. Pada gambar berikut menunjukkan resistansi jenis tanah, tipikal tanah. Jenis tanah rawa memiliki resistansi 30 ohm, tanah liat dan tanah ladang memiliki resistansi 100 ohm, pasir basah memiliki 200 ohm, kerikil basah memiliki resistansi 500 ohm, pasir dan kerikil kering memiliki 1000 ohm, tanah berbatu memiliki 3000 ohm. Resistansi pembumian.
A. Resistansi pembumian elektroda tergantung pada jenis dan keadaan tanah, serta pada ukuran dan susunan elektroda. B. Resistan pembumian suatu elektroda harus dapat diukur. Untuk keperluan tersebut, konduktor yang menghubungkan setiap elektroda bumi atau susunan elektroda bumi harus dilengkapi dengan hubungan yang dapat dilepas. Catatan: resistans pembumian total suatu instalasi pembumian belum dapat ditentukan dari hasil pengukuran tiap elektroda. Cara mengukur resistan elektroda bumi dilihat pada lampiran B bagian 6. Hubungan konduktor pembumian ke elektroda bumi harus dibuat dengan kuat dan secara listrik memuaskan. Hubungan harus dengan pengelasan eksotermik, konektor tekan, klem, konektor mekanis lain. Konektor mekanis harus dipasang sesuai dengan petunjuk pabrikan. Jika klem digunakan, tidak boleh merusak elektroda dan konduktor pembumian. Catatan 1. MOD klem pada elektroda pipa harus menggunakan baut dengan diameter minimal 10 mm. Gawai hubung atau fitting yang hanya tergantung pada solder tidak dapat diandalkan untuk memberikan kuat mekanik yang memadai. Konduktor pembumian harus dilindungi jika menembus plafon atau dinding atau berada di tempat dengan bahaya kerusakan mekanis. Konduktor pembumian harus diberi warna hijau kuning sesuai dengan 5210.2. Pada konduktor pembumian harus dipasang hubungan yang dapat dilepas untuk keperluan pengujian resistan pembumian pada tempat yang mudah dicapai dan sedapat mungkin memanfaatkan hubungan yang karena susunan instalasi memang harus ada. Hubungan dalam tanah harus dilindungi terhadap korosi. Konduktor pembumian di atas tanah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Mudah terlihat dan jika tertutup harus mudah dicapai. B. Harus dilindungi dari bahaya mekanis atau kimiawi. C. Tidak boleh ada saklar atau hubungan yang mudah dilepas tanpa menggunakan perkakas. D. Konduktor pembumian untuk kapasitor peredam interference radio harus diinsulasi sama seperti konduktor fase dan harus dipasang dengan cara yang sama pula jika arus yang dialirkan melebihi 3,5 mA. Sambungan dan hubungan antara konduktor pembumian utama, konduktor pembumian, dan semua cabangnya satu sama lain harus dilaksanakan sedemikian sehingga terjamin hubungan listrik yang baik, dapat diandalkan, dan tahan lama. Catatan: sambungan dan hubungan yang dibolehkan adalah sambungan dan hubungan yang menggunakan las, baut, klem, dan juga sambungan selongsong. Jika menggunakan konduktor plin, sambungan dan hubungan dengan baut harus dilindungi dari kemungkinan terjadinya korosi. Terminal pembumian utama. Pada setiap instalasi, jika ikatan proteksi digunakan, suatu terminal pembumian utama harus disediakan yang berikut harus dihubungkan padanya. 1. Konduktor ikatan proteksi. 2. Konduktor pembumian. 3. Konduktor proteksi. 4. Konduktor pembumian fungsional jika relevan. Catatan pertama, jika setiap konduktor proteksi individu tidak perlu dihubungkan secara langsung ke terminal pembumian utama jika masing-masing dihubungkan ke terminal ini oleh konduktor proteksi lain. Catatan kedua, terminal pembumian utama bangunan umumnya dapat digunakan untuk keperluan pembumian fungsional. Untuk keperluan teknologi informasi maka dapat dianggap sebagai titik hubung ke jaringan elektroda bumi. Masing-masing konduktor yang dihubungkan ke terminal pembumian harus dapat didiskoneksikan secara individu. Hubungan ini harus andal dan hanya dapat didiskoneksi dengan secara perkakas. Sarana diskoneksi boleh digabungkan dengan baik dengan terminal pembumian utama untuk memungkinkan pengukuran resistan dari susunan pembumian.
Konduktor proteksi luas penampang minimum. MOD luas penampang setiap konduktor proteksi harus memenuhi kondisi untuk diskoneksi otomatis supply yang disyaratkan dalam 411 bagian 4-41 dan mampu menahan harus gangguan prospektif. Luas penampang konduktor proteksi harus dihitung sesuai dengan 543.1.2 atau dipilih sesuai dengan tabel 54.3. Pada kedua hal tersebut, persyaratan 543.1.3 harus diperhitungkan. Terminal untuk konduktor proteksi harus mampu menerima konduktor dengan dimensi yang disyaratkan oleh subayat ini. Pada gambar berikut menunjukkan MOD luas penampang minimum konduktor pada proteksi. Luas penampang konduktor proteksi tidak boleh kurang dari nilai yang ditentukan sesuai dengan IEC 60949 atau dengan rumus berikut yang hanya dapat diterapkan untuk waktu diskoneksi tidak melampaui 5 detik. S sama dengan akar I kuadrat T per K, dengan S adalah luas penampang dalam milimeter, I adalah nilai efektif arus gangguan prospektif dalam ampere untuk gangguan dengan impedansi yang dapat diabaikan yang dapat mengalir melalui gawai proteksi. T adalah waktu operasi gawai proteksi untuk diskoneksi otomatis dalam detik. Catatan 1. Efek pembatasan atau dari impedans sirkuit dan pembatasan I2T dari gawai proteksi harus diperhitungkan. K adalah faktor yang tergantung pada bahan konduktor proteksi, isolasi, dan bagian lain, serta suhu awal dan akhir untuk menghitung K. Catatan kedua. Untuk pembatasan suhu untuk instalasi berpotensi atmosfer ledak. Catatan ketiga. Karena selubung logam kabel berisolasi mineral menurut IEC 60702 1 mempunyai kapasitas gangguan bumi lebih besar dari konduktor lin, maka tidak perlu menghitung luas penampang selubung logam jika digunakan sebagai konduktor proteksi. Luas penampang setiap konduktor proteksi yang tidak membentuk bagian kabel atau tidak pada selungkup yang sama dengan konduktor lin tidak boleh kurang dari 2,5 mm persegi CU per 16 mm AL jika disediakan proteksi terhadap kerusakan mekanis, 4 mm persegi CU per 16 mm persegi AL jika tidak disediakan proteksi terhadap kerusakan mekanis. Jika konduktor proteksi digunakan bersama pada 2 sirkuit atau lebih, luas penampangnya harus berdimensi sebagai berikut. Dihitung menurut 543.1.1 untuk arus gangguan prospektif dalam dan waktu operasi paling berat yang ditemui pada sirkuit ini. Kedua, dipilih menurut tabel 54.3 sedemikian sehingga berkaitan dengan luas penampang konduktor lin terbesar dari sirkuit. Jenis konduktor proteksi. Konduktor proteksi dapat terdiri atas salah satu lebih berikut ini. Konduktor pada kabel multi-inti, konduktor berisolasi atau polos dalam selungkup bersama dengan konduktor aktif, konduktor polos atau berisolasi dengan magun, selubung kabel logam sirkin, kabel perisai kabel anyaman kawat, konduktor konsentris, konduit logam yang terkena kondisi yang dinyatakan dalam 543.2.2a dan b. Jika instalasi terdiri atas perlengkapan yang mempunyai selungkup logam sedemikian seperti rakitan PHBK voltase rendah atau sistem berumbung trunkin rel, selungkup atau rangka logam dapat digunakan sebagai konduktor proteksi jika secara simultan memenuhi 3 persyaratan berikut. A. Kontinuitas listriknya harus dipastikan dengan konstruksi dengan hubungan yang sesuai sedemikian untuk memastikan proteksi terhadap pemburukan mekanis, kimia, dan elektrokimia. B. Selungkup itu memenuhi persyaratan 543.1. C. Selungkup itu harus memungkinkan hubungan konduktor proteksi lain pada setiap titik sedapan yang ditentukan sebelumnya.
Bagian logam berikut tidak diizinkan untuk digunakan sebagai konduktor proteksi atau sebagai konduktor ikatan proteksi. Yang pertama, pipa air logam. Yang kedua, pipa mengandung gas atau cairan yang mudah terbakar. Ketiga, bagian konstruksi yang terkena stres mekanis atau pelayanan normal. Keempat, konduit logam fleksibel atau mudah dibengkokkan kecuali didesain untuk keperluan itu. Yang kelima, bagian logam fleksibel. Keenam, kawat penyangga. Kontinuitas listrik, konduktor proteksi. Konduktor proteksi harus diproteksi terhadap kerusakan mekanis, pemburukan, kimia atau elektrokimia, gaya elektrodinamika, dan gaya termodinamika. Sambungan pada konduktor proteksi harus dapat diakses untuk inspeksi dan pengujian kecuali untuk sambungan berisi kompon, sambungan kapsul, sambungan pada konduit, dan berumbung logam. Sambungan yang berbentuk bagian dengan perlengkapan yang memenuhi standar perlengkapan. Gawai saklar tidak boleh disisipkan pada konduktor proteksi, tapi dapat disediakan sambungan yang dapat didiskoneksi untuk keperluan pengujian dengan penggunaan perkakas. Jika digunakan pemantauan listrik pembumian, gawai seperti sensor operasi kumparan tidak boleh dihubungkan secara seri pada konduktor proteksi. BKT aparatus tidak boleh digunakan untuk membentuk bagian konduktor proteksi untuk perlengkapan lain kecuali seperti diizinkan pada 543.2.2. Susunan konduktor proteksi. Jika GPAL digunakan untuk proteksi terhadap kejut listrik, konduktor proteksi harus tergabung pada sistem perkawatan yang sama seperti konduktor aktif atau terletak di dekatnya. Konduktor proteksi diperkuat untuk arus konduktor proteksi melampaui 10 mA. Untuk pemanfaatan listrik yang dimaksud untuk hubungan permanen dan dengan arus konduktor proteksi melampaui 10 mA, konduktor proteksi diperkuat harus didesain sebagai berikut. 1. Konduktor proteksi harus mempunyai luas penampang sekurang-kurangnya 10 mm persegi CU atau 16 mm persegi AL melalui jalur totalnya. Atau, konduktor proteksi kedua dengan luas penampang sekurang-kurangnya sama seperti disyaratkan untuk proteksi terhadap sentuh tak langsung harus digelar pada titik tempat konduktor proteksi mempunyai luas penampang kurang dari 10 mm persegi CU atau 16 mm persegi AL. Hal ini mensyaratkan peranti mempunyai terminal terpisah untuk konduktor proteksi kedua. Dengan catatan, pemanfaatan listrik yang biasanya mempunyai arus konduktor proteksi yang tinggi tidak dikompatibel dengan instalasi yang dilengkapi GPAS. Konduktor ikatan proteksi, konduktor ikatan ekuipotensial, konduktor ikatan proteksi untuk hubungan ke terminal pembumian utama. Luas penampang konduktor ikatan proteksi yang disediakan untuk ikatan ekuipotensial untuk menurut 413.1.2.1 dan yang dihubungkan ke terminal mempunyai utama menurut 542.4 harus tidak kurang dari 6 mm persegi tembaga atau 16 mm persegi aluminium atau 50 mm persegi baja. Konduktor ikatan proteksi untuk ikatan suplemen. Konduktor ikatan proteksi yang menghubungkan dua BKT harus mempunyai konduktans tidak kurang dari konduktor proteksi terkecil yang terhubung ke BKT tersebut. Konduktor ikatan proteksi yang menghubungkan BKT ke BKE harus mempunyai konduktor ikatan kurang dari setengah luas penampang konduktor proteksi yang bersangkutan. Berikut adalah metode untuk mendapatkan faktor K dalam 543.1.2. Faktor K ditentukan dari rumus sebagai berikut. Pada tampil di samping menunjukkan nilai parameter untuk berbagai bahan yang berbeda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.